Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikrimatul Karimah, Fakultas Hukum semester 5 kelas pagi. Di sini saya akan mengumpulkan tugas dari Pak Supron mengenai paper yang berjudul perbankan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai judul tersebut, yaitu adalah kebijakan rahasia bank dan dampaknya terhadap kepercayaan nasabah. Penjelasannya mengenai kebijakan rahasia bank adalah aturan untuk mewajibkan menjaga kerahasiaan dalam informasi dan data pribadi nasabah. Bank tidak diperbolehkan membagikan informasi kepada ketiga tanpa persetujuan nasabah yang bertujuan untuk melindungi hak privasi nasabah. Dampak terhadap kepercayaan nasabah adalah satu, meningkatkan kepercayaan loyalitas. Yang kedua itu resepsi keamanan. Yang ketiga itu risiko yang dilanggar. Yang keempat itu ada pengaruh dan reputasi publik. Jadi secara keseluruhannya adalah kebijakan rahasia bank adalah yang utama untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan rahasia bank untuk menjaga kerahasiaan dan informasi nasabah akan memilih keunggulan dan dalam pasar keuangan. Kalau yang perbankan merupakan adalah pokok untuk keuangan setiap negara karena perbankan merupakan suatu penggerak pembangunan seluruh bangsa. Di Indonesia sendiri, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan antara nasabah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan Undang-Undang Perlindungan itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan pada perlindungan bagi nasabah yang berlaku konsumen. Di dalam saya agak lupa. Di dalam bank dan perkembangan peraturan hukum positif itu ada tiga. Satu, ada kebijakan rahasiakan, ada kewajiban merahasiakan bagi pegawai bank. Yang kedua itu kewajiban merahasiakan bagi mantan pegawai bank. Yang ketiga itu ada kewajiban terhadap mantan nasabahnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 itu tentang perbankan mengatur tentang tujuh pasal. Itu ada pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44 dan pasal 44A. Suatu kebocoran rahasia bank itu ada tiga ya, Pak Guru. Satu, suatu perbuatan melawan hukum tentang atau ancaman sanksi pidana. Yang kedua itu ada yang dilakukan oleh seseorang atau koperasi dalam pekerjaan yang sah atau dalam percairan seseorang usahanya secara perdagangan industri dalam suatu perdagangan. Yang ketiga itu ada untuk tujuan memperoleh atau kekayaan, menghindari pembayaran atau menghadiri kehilangan atau kerugian kekayaan dalam keuangan bisnis dalam keuntungan sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rahasia bank dalam hukum positif Indonesia. Ketentuan rahasia bank adalah untuk diluasari dalam ketentuan hukum positif Indonesia. Antara lain ada 4, Pak Guru. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang tugas pokok perbankan. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1955 tentang urusan kredit atau ketentuan badan kredit yang diperoleh oleh BI yang diumumkan bersifat rahasia. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 23 Undang-Undang Nomor 23 PRP tahun 1990 maksudnya, tentang rahasia bank. Yang keempat itu ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Pada dasarnya, perbankan adalah suatu tindak pidana atau simpan pinjam, lupa. Pada dasarnya pelaku usaha perbankan ini adalah usaha simpan pinjam atau kepemimpinan pihak ketiga tanpa memperhatikan bentuk dan hukumnya, apakah perseorangan atau badan hukum. Dalam hukum yang mengatur dalam perbankan itu kayak disebut hukum perbankan yang dibentuk dalam undang-undang, jurisprudensi, doktrin dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai undang-undang ya. Undang-undang itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
bank adalah usaha atau penghimpunan dana dari masyarakat atau bentuk simpanan atau menyalurkan kepada masyarakat bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat. Meliputi satu itu ada menghimpun dana itu kayak masyarakat dalam bentuk simpanan, yang kedua itu ada menyalurkan dana ke masyarakat, yang ketiga itu ada memberikan jasa-jasa bank lainnya. Jenis-jenis bank adalah yang dibagi menjadi dua, bank umum, bank khusus, dan bank kredit rakyat. Maksudnya adalah bank umum adalah bank yang melaksanakan atau memberikan usaha atau konvensional dalam berdasarkan prinsip syariah atau kegiatannya jasa lalu lintas pembayaran. Kegiatan kredit ini dilakukan oleh bank umum antara lain satu itu ada menghimpun dana dari masyarakat yang bentuk simpanan, giro, deposito, dan jangka berserikat lainnya. Yang kedua itu ada memberikan kredit, yang ketiga itu ada menerbitkan sifat pelakuan hutang, yang keempat itu ada membeli, menjual, dan resiko mandiri kepentingan atas pemerintah nasabahnya. Yang kelima itu ada menindahkan uang untuk kepentingan sendiri. Tetapi sebenarnya fungsi dapat dijelaskan mengenai bagi spesifik seperti satu, dasar utama kegiatan perbankan adalah untuk kepercayaan nasabah. Yang kedua itu ada kayak kegiatan perekonomian dalam masyarakat, moneter dan sektor real tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga itu ada kayak bank juga memberikan penawaran jasa-jasa yang kepada masyarakat. Pihak-pihak yang berkewajiban untuk menjaga rahasia bank itu satu ada anggota komisaris bank, yang kedua itu ada anggota direksi bank, yang ketiga itu ada pegawai bank, yang keempat itu ada pihak terinvestasi lain dari bank. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai arti nasabah adalah seseorang untuk mempercayakan pengurusan uangnya untuk menggunakan operasional bisnis kayak simpanan, giro, deposito, dan lain-lain. Hubungan antara bank adalah nasabah debitur rentang dalam sebuah hubungan kontraktual. Kontraktual itu adalah maka ikatan yang dijalin adalah atas dasar sebuah perjanjian. Itu maksudnya adalah untuk beberapa hal digunakan dalam rangka pelindungan, dan nasabah bank adalah sebagai berikut: satu pembuatan peraturan baru, yang kedua itu ada pelaksanaan peraturan baru, yang ketiga itu ada peraturan deposito. Kewajiban perbankan yang dilakukan oleh bank antara lain: satu adalah kewajiban yang meliputi pelayanan bank, yang kedua itu ada kayak kewajiban khusus yang meliputi terhadap pemerintah nasabah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Saya menulis rumusan masalah itu ada dua rumusan masalah. Satu ada bagaimana kewajiban rahasia bank dalam implementasi untuk menjaga privasi dan keamanan nasabah. Yang kedua itu ada kayak apa dampak pelanggaran kewajiban rahasia bank dalam kepercayaan nasabah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah tersebut. Pembahasan nomor satu itu ada kayak apa menggunakan untuk melindungi nasabah selama penyimpanan kayak transmisi, sehingga hanya pihak yang kewenangan dapat mengakses informasi tersebut. Kalau yang kedua itu kayak sistem autensi kata sandi, PIN, dan kayak yang digunakan dalam memastikan hanya pelanggan atau karyawan dalam dapat mengakses data. Yang ketiga itu ada kayak membatasi kepada karyawan tertentu untuk sesuai dengan yang mereka kayak mencegah melindungi informasi. Yang keempat itu ada kayak mematuhi undang-undang terkait seperti privasi atau kayak undang-undang data pribadi dalam otoritas jasa yang bisa diperbarui dan diperlukan. Kalau yang pembahasan yang kedua itu yang pertama itu ada kayak kehilangan kepercayaan, yang kedua itu ada kayak penurunan loyalitas nasabah, yang ketiga itu ada kayak kerugian finansial. Pada sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan. Saya menulis tujuan itu ada dua. Satu tujuan implementasi kebijakan rahasia bank dalam melindungi dan data informasi nasabah. Yang kedua itu ada kayak untuk memahami dampak kebocoran dalam
pelanggaran kebijakan dalam bank terhadap kepercayaan nasabah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan tersebut. 1. Tujuan menganalisis implementasi kebijakan adalah memahami sejauh mana untuk menjaga privasi keamanan dan nasabah, untuk mengidentifikasi dalam potensi resiko dalam pelanggaran, serta untuk menyebarkan efektivitas dalam yang diambil dalam melindungi informasi dalam keuangan nasabah, penyadapan atau kebocoran. Yang kedua itu ada kayak tujuan memahami aspek terhadap kebocoran pelanggaran kebijakan rahasia bank dalam kebijakan, bagaimana kejadian tersebut dapat dipengaruhi dalam kepercayaan dan minoritas nasabah dalam mengidentifikasi resiko dalam terkait reputasi dan menyusun strategis dalam cepat dan menjaga hubungan baik dan nasabah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.